Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Ada Ketua Umum Asosiasi P3K Indonesia yang menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Pan-RB, yaitu bahwasannya para P3K yang telah pensiun tidak mendapatkan apapun. Jangankan uang pensiun, bahkan jaminan kesehatan saja langsung diputus setelah pensiun. Saya kurang mengetahui terkait dengan hal ini ya, karena setahu saya P3K tetap mendapatkan uang pensiun, tetapi sistemnya berbeda dengan PNS. Kalau PNS kan diberikan setiap bulan gitu ya. Tetapi kalau P3K sistemnya hampir sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada jaminan hari tua yang diberikan secara langsung setelah mereka pensiun. Setahu saya seperti itu. Tetapi pada faktanya saya sendiri kurang tahu. Bagi yang mungkin tahu terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Kemudian selain itu ada aspirasi juga yang disampaikan oleh R2 dan R3. Mereka adalah para honorer atau tenaga non ASN yang tidak terakomodir diangkat menjadi P3K 2024 di tahap 1. Yaitu mereka berharap agar bisa segera mengisi daftar riwayat hidup NIP P3K agar mereka segera bisa mendapatkan NIP P3K. Karena khawatirnya sudah banyak dari honorer ini yang hampir memasuki usia pensiun. Kalau ditunda-tunda terus, mereka bisa memasuki usia pensiun dan tentunya tidak bisa mengisi DRH NIP P3K. Dan harapan mereka untuk bisa menjadi P3K sirna gitu ya. Sehingga mereka berharap sebelum seleksi P3K tahap 2 berakhir, mereka sudah bisa mengisi DRH NIP P3K. Walaupun mereka diangkat menjadi P3K paruh waktu, tidak masalah. Yang penting segera mengisi DRH NIP P3K. Dan aspirasi-aspirasi ini atau harapan-harapan ini disambut baik oleh anggota Komisi 2 DPR RI ya, Bapak Mardhani Alisera, dan perwakilan dari Kementerian Pan-RB. Sehingga kita tunggu ya, semoga segera ada keputusan yang baik yang tentunya bisa berpihak kepada para honorer dan para P3K ini. Jadi untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan P3K yang sudah pensiun ternyata tidak mendapatkan apapun gitu ya. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya begitu pensiun P3K tidak mendapatkan apapun. Kita coba bacakan ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan aparatur sipil negara atau ASN sebagaimana PNS. Dalam hal kesejahteraan, perbedaan mencolok antara P3K dan PNS ialah berkaitan dengan hak di masa pensiun. PNS saat pensiun masih menerima gaji pensiunan yang diterima bulanan. Berbeda dengan PNS, pensiunan P3K tidak mendapatkan apa-apa. Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia, Nur Baitih, mengungkapkan bahwa sudah banyak anggotanya yang sudah pensiun dan tidak mendapatkan apapun. Bahkan, asuransi kesehatan mereka juga langsung diputus begitu masuk usia pensiun. Jaminan kesehatan mereka bahkan langsung terputus. Ini real terjadi di lapangan sekarang, kata Nur Baitih kepada jpnn.com Jumat 28 Februari 2025. Melihat kondisi tersebut, AP3KI berharap kepada pemerintah agar honorer yang sudah ASN P3K bisa mendapatkan pensiun. Usulan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Nur Baitih mengatakan, AP3KI bersama Forum Honorer R2 dan R3 berdiskusi dengan Kemenpan-RB
yang dijembatani anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera beberapa waktu lalu. Selain soal uang pensiun, untuk pensiunan P3K, Nurbaitih mengungkapkan dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenpan RB Suryo Hidayat, banyak masalah disampaikan AP3KI, diantaranya meminta kepada pemerintah agar honorer R2 dan R3 bisa mengisi daftar riwayat hidup sebelum proses seleksi P3K 2024 tahap 2 berakhir. Harapan kami, Maret ini sudah berproses. Kenapa kami mendesak segera? Karena di lapangan banyak honorer yang sudah ikut proses seleksi dan terdata di database Badan Kepegawaian Negara yang dirumahkan atau dialihkan menjadi outsourcing, terang Nurbaitih. Terlebih, saat ini banyak honorer masuk usia kritis. Nurbaitih mencontohkan, Juni mendatang tidak sedikit yang masuk usia 58 tahun. Jika mereka tidak diberi kesempatan, maka begitu selesai proses seleksi P3K tahap 2, honorer database BKN itu sudah pensiun. Mereka pasti tidak bisa mengisi DRH apalagi dapat NIP P3K. Disampaikan juga bahwa pihaknya meminta Kemenpan RB dan BKN mencarikan solusi bagi honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS baik di P3K tahap 1 maupun 2. Padahal Kemenpan RB dan BKN sudah menghimbau instansi agar tidak ada TMS pada tahap 2. Teman-teman yang TMS tahap 1 berharap bisa memenuhi syarat atau MS di tahap 2. Namun nyatanya di lapangan banyak yang tetap TMS, kata Bunda Nur sapaan akrabnya. Dia mengaku lega karena semua aspirasi yang disampaikan mendapat respon positif baik dari Mardhani maupun Kemenpan RB. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan pensiunan P3K yang ternyata tidak mendapatkan apapun gitu ya. Jangankan uang pensiun, bahkan jaminan kesehatan saja sudah langsung diputus. Dan hal ini, keluhan ini sudah disampaikan langsung ke Kementerian Pan-RB ya, yang dijembatani oleh anggota DPR RI Bapak Mardhani Alisera gitu ya. Kemudian aspirasi lain atau harapan lain adalah bagi R2 dan R3 ya, atau para honorer tenaga non-ASN yang tidak terakomodir diangkat menjadi P3K di tahap 1. Mereka inginnya bisa segera mengisi daftar riwayat hidup sehingga nantinya bisa segera mendapatkan NI P3K sebelum proses seleksi P3K tahap 2 berakhir. Jadi kita tunggu ya ke depan apakah ada hal atau keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB berkaitan dengan hal ini, kita tunggu saja. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.